aktivitas aneh-aneh tuh. Kemarin ya. Teriak warung enak. Gampang wae ulun hadorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Jumpa lagi dengan saya Bung Yandi pada malam hari ini dalam acara program Talk Show dalam kaitannya dengan Desa Dambung atau Desa Damung. Malam ini sudah hadir di studio melalui ujung telepon Pak Cilik, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cornelius, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Senior kita, Pak Badawa, pengamat hukum, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan malam ini juga hadir di ujung telepon Ibu Mardiana, aktivis wanita adat Barito Timur. Selamat malam, Bunda. Tersanjung aku. Ya. Ya, selamat malam. Salam masyarakat adat. Semangat, masyarakat. bangkit bersatu. Bangkit bersatu. Pertama-tama kami kemukakan bahwa selama ini persoalan Dabung adalah sebuah polemik, di mana polemik masalah tata batas ini adalah polemik yang terus-menerus sampai saat ini tidak selesai-selesai. Apalagi dengan terbitnya Permendagri 208 tahun 2018 menambah begitu sulitnya Dabung ini terkait dengan status-status yang terkait dengan persoalan hukum, sosial, budaya. Malam ini kita akan membicarakan terkait persoalan status Dambung. Karena status Dambung saat ini boleh dikatakan apakah milik Provinsi Kalimantan Tengah, apakah milik Provinsi Kalimantan Selatan, ataukah Damung milik Barito Timur, ataukah milik Tabalong. Malam ini kita kupas secara tuntas dengan tokoh-tokoh tua kita, dengan tokoh-tokoh adat kita juga, yang dimana malam ini kita akan bicara secara rinci, secara yuridis, secara sosiologis tentang status Desa Dambung. Bapak Senior Pak Badawa, selama ini polemik Desa Damung, sebenarnya Desa Damung ini masuk wilayah mana sih? Masuk wilayah Barito Timurkah atau wilayah Tabalong? Coba Anda kemukakan secara singkat tentang sejarah Desa Damung ini dan bagaimana secara geografis sebenarnya, kemudian secara tata batas. Kalau secara budaya sangat jelas bahwa Desa Dambung ini jelas-jelas adalah wilayah kekuasaan suku Lawangan. Tapi kenapa secara administratif sekarang pemerintah pusat itu dengan Permendagri 208 2018 sepertinya Desa Dambung ini statusnya sepertinya masih untuk wilayah Kalimantan Selatan atau Tabalong. Coba bisa dijelaskan secara singkat 5 sampai 7 menit.
Baiklah, terima kasih para pendengar radio Monika Surya FM dimanapun berada. Selamat malam, selamat mendengarkan dan selamat mengikuti talk show ini. Mengenai tema pada malam ini sudah beberapa kali sebenarnya disampaikan. Tapi persoalannya adalah belum pernah mendapatkan titik temu. Jadi begini, kita urut dari sejarah. Sejarah Dayak Besar memang mengatakan bahwa wilayah Damung bukan Dambung ya. Ingat itu. Dambung itu bukan bahasa kita, Manyan Lawangan Bawo. Itu bahasa orang sebelah. Jadi dialeknya harus mengatakan Damung. Damung. Bukan Dambung. Nah, Damung. itu Damung. Ya. begini. Kalau Dambung itu memang sudah diakui oleh sebelah. Dambung. Nah, sedangkan yang asli bahasa kita adalah Damung Doroy. Itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu pertama. Yang kedua, dari sejarah Dayak Besar itu nyata bahwa memang ini adalah termasuk wilayah orang-orang Dayak. Secara adat budaya itu masuk di sana. Tetapi lama-kelamaan setelah tahun 57 Kalimantan Tengah itu merdeka istilahnya, berdiri sendiri jadi provinsi terpisah dari Kalsel. Kalsel tidak mau menyerahkan wilayah itu ke Kalteng. Kenapa? Karena di sanalah sumber daya alam yang menumpuk 200-an triliun kalau dihitung dengan uang. Mungkin sekarang lebih tinggi lagi karena di sana ada uranium, ada gas, ada minyak, ada besi, ada emas, ada perak, nikel. Ada batu bara. Itu yang paling diincar dulu. Nah, dengan kekayaan itu, Kalsel lebih peka melihat itu. Nah, waktu itu Kalteng karena euforia dia sudah jadi provinsi, lupa dia mencaplok, artinya mengambil kembali wilayah-wilayah itu, mempertahankan. Sehingga pada tahun 81, ini catat yang di ujung radio, tahun 81 terjadilah perundingan di hotel di Banjarmasin. Hotelnya namanya Hotel Batung Batulis. Nah, sehingga wilayah yang diambil oleh Kalsel itu disepakati, disetujui oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditandatangani tahun 81 di Hotel Batung Batulis. Catat itu. Nah, itu secara administratif dan secara hukum itu sudah sah mereka katakan. Nah, kemudian berlarut-larut karena Kalteng khususnya Kabupaten Barito Selatan waktu itu karena Batim belum ada, berusaha mempertahankan itu, tetapi lemah. Kenapa? Karena wakil kita di pusat juga memble, tidak seperti wakil-wakil rakyat Kalimantan Selatan yang ada di DPR RI waktu itu, di DPR-DR, di Dewan Perwakilan Rakyat. Gotong royong. Itu mereka kuat mempertahankan wilayah mereka. Bahkan kalau bisa punya Kalteng yang tidak diperhatikan diambil, ya itu terjadi. Nah, kemudian selanjutnya dengan penandatangan 81 itu, maka Kalteng tidak bisa terlalu banyak berbuat di sana. Walaupun berbuat itu adalah fatal akibatnya. Contoh, pada waktu impres, maka Kalimantan Tengah, khususnya Barito Selatan waktu itu, ada SD impres, ada kantor desa, ada ini itu segalanya dengan dana dari Kalimantan Tengah. Tetapi pada tahun 1989, catat itu, dengar semua yang di ujung radio, diundanglah saya sebagai administrator PT Adaro Indonesia di Tanjung. Diundang oleh Kapolres dan Bupati Tabalong untuk menghadiri serah terima aset dari Kalimantan Tengah kepada kepada Kalimantan Selatan. Secara garis besarnya adalah aset dari Barito Selatan diberikan, dipindahkan, diserahkan ke Kabupaten Tabalong.
itu terjadi pada tahun 89 kalau tidak salah bulan Agustus. Kenapa? Karena Kapolres meminjam mobil operasional kami ada 4 buah dari PT Adaro. Karena waktu itu saya pimpinan. Saya izinkan. Lalu Pak, Bapak juga ikut sama Kapolres nanti 1 mobil. Karena itu adalah penyerahan aset yang jelas-jelas itu adalah bertentangan dengan nurani saya. Sehingga saya mengatakan dengan Kapolres, Pak Kapolres, Pak Bupati, saya tidak bisa ikut karena saya ada tugas yang tidak bisa saya tinggalkan. Padahal karena saya tidak mau melihat penandatanganan serah terima aset dari Barito Selatan ke Kabupaten Tabalong. Saat itu bupatinya Pak Kamrani Simambia, Pak, kalau tidak salah, Pak. Iya, Iya. Pak Kambrani saya, Pak. Iya, betul itu. Pak Kambrani. Bupatinya saya lupa, saya kenal baik bupatinya waktu itu. Lupa saya. Tapi Kapolresnya yang datang ke tempat saya meminjam mobil. Dan ada undangan juga dari bupati, ada undangan. Sayang undangan itu saya buang saking saya benci, jengkel melihat wilayah kita begitu enak diserahkan ke orang lain. Ini yang perlu dicatat oleh para pendengar semua. Kalau kita berbicara masalah adat, betul adat itu satu, kita Lawangan, Manyan, dan Bawo. Tapi adat itu tidak bisa menyelesaikan persoalan administrasi ini karena ini sudah masuk ranah hukum. Tolong dengar. Para penggiat adat boleh bikin balai sebesar lapangan badminton, sebesar lapangan bola boleh. Tapi apakah itu bisa untuk mengambil wilayah itu ke dalam wilayah Kalteng, ke dalam wilayah Batu Timur? Batu Timur baru merdeka tahun 2002. Oke, Pak Senior. Nah, Apabila itu kita intinya. Nah, Ya, jadi bentar. saya Saya tekankan intinya. akan mengatakan poin-poin apa yang disampaikan Pak Senior. Ya, Berdirinya Kalimantan intinya, Tengah. Sebentar. ini intinya lah. Inti dari apa yang saya sampaikan, intinya untuk mengambil kembali wilayah itu harus melalui jalur hukum. Oke. Nanti seksi kita kedua, nanti baru saya jelaskan lagi. Oke, kita catat. Tapi tadi dikatakan bahwa sejak berdirinya daerah Swatantra Kalimantan Tengah, namanya Pak pada saat itu masih Swatantra, Pak Senior mengatakan wilayah Damung ini sebenarnya masuk mana? Pada waktu kita menjadi menjadi provinsi, sebetulnya kalau dilihat itu wilayah itu sebetulnya masih masuk wilayah Dayak Besar yang masuk ke Kalimantan Tengah sebetulnya. Karena Tetapi di dalam undang-undang darurat itu tidak dikemukakan kan? Setelah itu mau menyerah, sehingga mereka tidak mau menyerah begitu saja. Mereka cari jalan. Dan akhirnya pada tahun 81 terjadilah pertemuan di Batu Batulis, Hotel Batu Batulis di Banjarmasin. Ya itu dulu. Oke, yang bisa kami tangkap secara budaya, secara adat ini sebenarnya masuk Kalimantan Tengah. Tapi di dalam undang-undang darurat yang berlaku saat itu, yang mulai tahun 1952 atau 1957 ya, senior 57 ya. Artinya begini, tidak tercantum secara jelas mana bagian-bagian tata batas wilayah-wilayah Kalimantan saat itu. Hanya saja apabila kita secara logika bahwa budaya juga jangan ditinggal dalam penentuan tata batas. Dan dalam penentuan tata batas itu tentunya menurut senior ini adalah masuk wilayah Kalimantan Tengah. Bukankah begitu tadi? Kita urai satu-satu ya, kita urai satu-satu. Kalau kita melihat dari segi adat, tapi harus diingat dan kita harus jeli melihat wilayah adat ini bisa terdiri dari 2-3 daerah loh. Maksud saya begini, saya ingin kepastian apakah di dalam undang-undang itu memang ada tata batas titik koordinat yang sudah ditentukan bahwa Damung ini masuk wilayah Kalimantan Tengah. Di Damung ini jadi persoalan sekarang adalah Damung yang mana? Karena ini ada 2 Damung sekarang. Yang jelas Damung yang masuk Kalimantan Damung Tengah. Doroy namanya. Yang satu adalah Damung menurut Kalimantan Selatan. Kita tidak mau tahu, yang penting kita Damung. Ya, Damung yang penting ya. Ya, Damung. Jadi kan kalau kita melihat itu, kalau memang Damung yang kita klaim itu masuk di dalam Peraturan Menteri tahun 2018 itu tidak bisa kita ambil secara adat, nggak bisa.
Baik. Kalau Ini begitu. tempat saya duduk. Baik. Pasti Nanti kita harus perdalam. lewat Nanti kita perdalam Karena senior. undang-undang tentang pemerintahan daerah sudah menyatakan kalau ada pertentangan, perselisihan antara dua kabupaten dalam satu provinsi, itu bisa diselesaikan mulai gubernur dan menteri dalam negeri. Tetapi kalau dua kabupaten berada di dua provinsi, maka tidak bisa gubernur. Mendagri pun tidak bisa. Yang bisa adalah Mahkamah Agung. Baik. Undang-undang. Nanti kita perdalam Ya, senior. ini Kita perdalam. sudah mau menyangkut ke sana saya. Ya, oke. Senior tadi mengatakan tahun 1981 ada pertemuan. Sebenarnya pertemuan itu Ada. membicarakan rincinya apa saja? Ya itulah bahwa Damung itu masuk wilayah Kalsel. Titik. Damung masuk wilayah Kalsel dan itu sudah Iya. ditandatangani. Masuk wilayah Kalsel. Oke, baik. Artinya yang diklaim oleh Kalsel itu diakui waktu itu oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Di Hot Sebatung Batulis. Baik. Itu dan lain sebagainya itu fakta itu ada di kantor gubernur di bagian biro hukum kantor gubernur Kalimantan Selatan. Dan di Tanjung juga ada, tapi di Tanjung tidak akan mereka kasih keluar itu. Tidak akan mereka kasih keluar ya. Nanti Tidak kita akan. perdalam ya senior ya. Oke, silakan. Oke. Bunda Mardiana, ini bunda saya ini. Halo Bunda. Iya, halo. Ya. Apa yang Bunda ketahui tentang Damung? Tadi Pak Badawo mencoba membuka sejarah berdirinya Kalimantan Tengah dan kita coba kaitkan dengan posisi tata batas dan bagaimana perkembangan selanjutnya tentang Damung. Bahwa secara budaya Dayak besar, Damung adalah wilayah Kalimantan Tengah. Tapi menurut beliau pengamat hukum tadi, ya kita tidak bisa saja mendasarkan pada persoalan adat. Juga harus persoalan status hukum yang jelas. Apalagi wilayah Damung saat ini masih boleh dikatakan statusnya tidak jelas. Bagaimana menurut Bunda tentang Damung ini? Kepastiannya sebenarnya kita bisa tidak merebut ini sebenarnya. Merebut Damung ke wilayah kita. Karena ini memang secara adat, secara wilayah adat, secara hukum adat, itu sebenarnya masuk Dayak besar dan itu tentu saja masuk Swatantra Kalimantan Tengah, notabene adalah Kabupaten Barito Timur. Baiklah, selamat malam. Selamat bertemu. Pertama kali bertemu dengan kita pada malam hari ini. Jadi saya hanya ingin salam masyarakat adat. Semangat bangkit bersatu. Selamat bangkit bersatu. Iya. Jadi, masalah Damung, karena saya juga datuk saya dari datuk saya yang laki-laki memang orang Damung. Saya kecil dulu pernah dibawa ke sana dan terakhir saya ke Damung tahun 2001. Tahun 2012 saya ke Mawani. Tahun 2001 saya terakhir ke Damung. Di sana saya memang Damung itu sebenarnya kalau menurut dari masyarakat adat dan dari dulu karena yang sering pertemuan sama bapak saya, sama almarhum bapak saya, sama almarhum Bapak Damang Indra, mereka dulu dibilang Pak Sili itu orang gila. Dan banyak macam kesalahan Pak Sili, tetapi beliau itu perjuangan mereka untuk Damung seperti Pak Sili, Pak Duluy dari Hayaping, ada juga dari Desa Kalamus, kemudian dari Desa Damung. Mereka sering berkumpul lah. Kalau ngumpul nanti salah rasanya aku sering berkumpul di rumah kakek kita, di rumah kakek Damang, kemudian di rumah kami sendiri.
Mereka tentang Damung ini dan Pak Dului waktu itu bawa peta. Saya sendiri melihat walaupun saya masih kecil, masih SD dulu kelas antara kelas 5 atau kelas 6 SD, tapi saya sering sampai saya SMP kelas 2 saya sering melihat mereka bawa peta. Peta itu di dalam bambu. Bambunya sudah kering kayak diasap di api gitu. Mereka menunjukkan tentang peta itu. Jadi memang Damung ini masuk wilayah Kalimantan Tengah secara masyarakat adat dan secara adat untuk wilayah Dusun Anyan Lawangan. Dusun Anyan Lawangan. Iya. Jadi di sana mereka itu yang tahu adalah sebenarnya untuk penyelesaian sengketa bukan hanya dari pemerintah maupun atau pihak-pihak yang berkantor, tapi lebih penting kita pendekatan dengan masyarakat adatnya, dengan sesepuh di sana, biar kita tahu tata batasnya di mana, atau para peladang yang pernah tinggal di wilayah tata batas desa Damung dengan Kalimantan Selatan. Kalau tidak dikaitkan masyarakat adat setempat yang lebih mengetahui tata batasnya, ini juga sulit untuk penyelesaian. Dan penyelesaian itu sebenarnya bukan hanya karena itu kata Pak Badowo itu ranah hukum, tetapi tolong hargailah adat, hargailah masyarakat adat itu. Hargai. Biar dari masyarakat adat maupun dari hukum, kedua hukum ini kan di negara ini ada dua hukum, hukum adat dan hukum secara pemerintahan. Jadi gabunglah, pertemukanlah, ini undanglah masyarakat adat di sana. Itu dengan cara untuk wilayah Nansarunai. Bukan lagi Beritu Timur, tapi wilayah Nansarunai. Karena Nansarunai itu tergabung beberapa suku Dayak. Kemudian saya meminta dalam penyelesaian ini Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah jangan hanya berpikir tentang pemekaran provinsi, tetapi selesaikan dulu masalah sengketa tata batas antar provinsi. Itu adalah tanggung jawab gubernur dan DPR. Dari daerah, dari desa, sampai ke kabupaten, provinsi, sampai pusat, tolong. Untuk daerah, DPR-nya juga harus bertanggung jawab. Kepala daerahnya bertanggung jawab. Itu kerjasama dengan masyarakat adatnya. Hargailah masyarakat adat setempat. Karena mereka lah yang tahu tata batasnya. Jadi, bupati menyelesaikan secara wilayah kabupaten, tata batas antar kabupatennya, gubernur harus turun menyelesaikan secara tata batas provinsi. Ini tidak bisa lepas dari tanggung jawab gubernur. Bukan hanya tanggung jawab masyarakat. Bukan hanya tanggung jawab daerah. Tetapi provinsilah ikut bertanggung jawab. Gubernur jangan hanya berpikir pemekaran. Pemekaran ini membuat masalah baru untuk Kalimantan Tengah. Karena tata batas yang sudah ada pun tidak ada penyelesaian. Apalagi membangun provinsi. Jadi saya meminta di sini, secara adat, tolong hormati juga adat. Jangan hanya menghormati hukum secara pemerintahan. Jadi bagaimana adat juga ikut dalam penyelesaian sengketa itu. Karena di masyarakat adat datanya mungkin lengkap. Baik. Kemudian yang tahu tata batas di masyarakat adatnya sendiri. Baik. Itu. Terima kasih. Baik, Bunda. Kesimpulannya tanggung jawab mengenai tata batas ini adalah tanggung jawab bersama, baik itu dari desa, kecamatan, kabupaten, sampai provinsi.
Itu yang dikehendaki oleh wanita aktivis adat kita. Oke, kita ke Pak Cornelius. Bagaimana pandangan Anda mengenai Damung, Bapak Cornelius? Terima kasih. Dari amatan kita, saya menyimak dari apa yang disampaikan oleh senior tadi. Dan dari Ibu Mardiana. Nah, jadi menurut Ibu Mardiana, ya itu secara logis ya harus menghormati masyarakat adat. Karena dari namanya saja ada dua berbeda. Damung dengan dambung itu sudah lain. Nah, jadi dambung itu historisnya adalah yang Ibu sampaikan tadi, arti warga Nazarunai, gabungan, manyan, lawangan. Nah, jadi kita ini ada contoh juga. Nah, karena permasalahan amon bahasa manyan haut ari here. Ari here karena lobi-lobi. Haut punah. Nah, ini dia haut ari here. Nah, tapi haut ari here kalau kita memang bersatu, ada niat, arti berdasarkan sejarah bisa digali. Arti mungkin kita bisa, tapi penyelesaian ini tidak bisa, Ibu Mardiana. Arti orang tetap menghormati, tapi karena kita ada aturan itu harus diselesaikan ya. Kalau antara provinsi itu tadi ya harus ke Mahkamah Agung, kata Pak Bedu kan. Nah, kedua itu sentuh. Walaupun itu Kalimantan. Ini contoh yang paling lebih luas. Kalimantan itu terbagi berapa? Ada Kalimantan Utara. Kalimantan Utara itu kan Kalimantan. Nah, ini satu contoh. Kalimantan Utara itu kan negaranya Malaysia. Ini dia masalahnya. Haut hari here pada zaman Soekarno tadi. Selesai sebelum itu. Nah, begitulah kira-kira ilustrasinya. Jadi untuk penjelasan itu saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Mardiana. Mari berjuang bersama, bersatu, kompak semua. Kalau tidak kompak dan tidak ada niat, selesai. Tidak bisa kita menyelesaikan karena peraturan Mendagri itu tadi sudah jelas. Pada tahun 81 tadi sudah ditandatangan bahwa itu diakui karena tidak ada yang ngurus, tidak ada yang minat. Ya, karena ada kepentingan-kepentingan di sana. Yang jelas apa yang disampaikan oleh Pak Bedu tadi. Jadi daerah Damung menjadi Dambung itu tadi, ya yang terkandung di dalamnya. Jadi pemikiran otak-otak mereka ke depannya. Jadi kalau dihitung ya mungkin tidak sudah bisa kita hitung berapa angkanya yang terkandung di sana. Jadi itu persoalannya. Jadi harus bersatu padu dari masyarakat adatnya itu pelengkap. Nah, maksudnya pelengkap. Tapi aturan kita sudah punya aturan negara hukum. Nah, jadi negara hukumnya berdasarkan fakta dan data dari masyarakat, DPR, dan pemerintah provinsi. Jadi mengusul apa yang disampaikan. Jadi kita gugat secara hukum. Berdasarkan cerita, berdasarkan nama nih. Nama Nansarunai, Damung itu dalam artian bahasa kita Damung Durui, bukan Dambung. Nah itu kira-kira menurut hemat kita. Jadi satu contoh yang lebih luas maksud saya ya tadi Kalimantan Utara. Sama seperti itu. Kalimantan Utara sekarang sudah negara Malaysia. Nah itu kalau tidak diurus. Begitu juga Dambung. Dambung menjadi Dambung itu jadi Kalimantan Selatan. Karena dia dulu masuk pena Dayak besar atau apapun selain masih Dambung. Nah sekarang karena dia pada tahun 81 karena ditandatanganan menjadi Dambung. Nah, saya sama Pak Bedu baru mungkin kurang lebih 5-6 bulan pernah jalan ke sana. Bulan April. Bulan April saya kami mau lihat ke sana 2021. Ya, ini kami yang terakhir kami jalan-jalan. Semua wilayah Pak Muhammad, semua wilayah dijarah oleh orang Kalimantan Selatan. Nah, itu dia faktanya. Jadi dari sekarang fotonya ada sama kita ini. Kayu sebagai ada di pinggir jalan. Ya, jadi semua wilayah dijarah arti. Jangan sampai Damung menjadi Dambung. Selatan. Itu fotonya ada sama saya kalau mau lihat. Ya nanti. Ya. Jangan sampai Damung menjadi Dambung. Dambung. Jadi pelajarannya kita menyerah aja, masuk Kalimantan Selatan sudah. Ya, oke. Bukan berarti menyerah kalau kita kompak. Ya, contohnya sekarang Malaysia, kita tidak berdaya karena sudah diakui oleh internasional. Walaupun itu Kalimantan, tanah Kalimantan menjadi luar negeri. Nah, itu satu contoh yang besar. Karena ya itulah, itu paling contohnya nih kalau kita terlambat, tidak ada kata terang, marilah kita bersatu berdasarkan sejarah, ya kita gugat. Kita gugat sesuai dengan fakta dan data. Itu kira-kira dari pandangan Pak Cornelius. Oke, gugat. Jangan sampai Damung menjadi Dambung. Oke. Pak Cilik.
malam ini kita meminta pendapat Pak Cilik sebagai perwakilan kita, masyarakat. Kebetulan beliau juga sebagai legislator di Barito Timur. Apa pendapat Pak Cilik tentang uraian yang telah disampaikan oleh para narasumber sebelumnya? Terima kasih, Bung Yandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Ya. Para narasumber yang saya hormati, pada intinya kemarin bulan kemarin kita di PRD ada kunjungan kerja ke Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah berkaitan dengan ini masalah Dambung ini. Iya. Ya. Artinya kita sudah konsultasi di sana dan mendapat beberapa penjelasan. Artinya saat sebelum keluar keputusan Menteri Dalam Negeri itu, mereka sudah mengundang pemerintah Barito Timur untuk datang ke Mendagri sana, ke Jakarta. Tapi tidak ada. Ya, artinya tidak hadir. Bahkan ditelepon pun tidak diangkat. Nah, Itu menurut penjelasan dari Biro Pemerintahan Kantor Gubernur. Karena hari itu kami datang ke sana itu saya, Pak Jain, ada beberapa orang anggota DPR lagi kan. Nah, jadi menurut penjelasan mereka karena ini sudah terlanjur diputuskan oleh Mendagri, maka satu-satunya jalan artinya masyarakat adat menggugat. Masyarakat adat yang menggugat. Ya, masyarakat adat yang menggugat. Artinya didukung oleh bidang politik kan misalnya DPR dan lain sebagainya kan. Karena misalnya dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak mungkin katanya menggugat menteri kan dari gubernur kan begitu. Iya. Nah, jadi secara hukum itu memang sudah diputuskan masuk Kalimantan Selatan. Nah, itu kan betul. Iya. Artinya yang jelas Masuk yang bisa menggugat ini katanya masyarakat adat. Terima kasih. Iya. Masyarakat adat, tetapi masyarakat adat yang bagaimana? Masyarakat adat dan didukung oleh masalah masyarakat adat. ya. Masyarakat adat yang ada di Kalimantan Tengah, katanya di Barito Timur utamanya kan begitu. Iya. Tapi bekerja Iya. dengan pemerintah kabupaten. Ya, nanti Ya, artinya- akan kupas secara khusus masalah itu. Tapi yang jelas Artinya- mengemukakan. Masyarakat adat sendiri yang bergerak yakin tidak akan Ya, bergerak Ya. artinya masyarakat adat didukung oleh pemerintah, Ya. Bung Senior. di sana. Ya, karena biaya segala apa itu kan yang ada di pemerintah kan Nah, begitu. makanya kalau hanya Iya. masyarakat adat berjuang tidak akan Iya. berhasil. Ya, artinya masyarakat adat ini didukung oleh pemerintah dari belakang istilahnya, tapi yang maju ini kan masyarakat adat. Untuk di depannya kan gitu, termasuk unsur politisnya kan kayak DPR dan lain sebagainya kan begitu. Oke, berarti kita sudah Ya. ketemu ya. Berarti status hukum Dambung atau Damung saat ini adalah wilayah Kalimantan Selatan. Betul. Ya, hanya sayangnya begini kemarin Bung Yandi, itu kan kegiatan ada acara adat di Dambung kalau tidak salah oleh Pak Bupati kemarin beserta jajarannya kan gitu. Ya. Ya. Nah, sebenarnya sangat bagus momen itu dipublikasikan kan begitu. Oke, nanti kita bicara itu Pak Cilik ya. Tapi yang Iya. tangkap saat Iya. bicarakan tata batas di Jakarta diundang oleh Kementerian Dalam Negeri ataupun Dirjen pemerintahan, maka Barito Timur tidak hadir saat itu. Iya, itu menurut penjelasan mereka dari Biro Pemerintahan. Provinsi. Bahkan Ya, itu menurut ditelepon pun tidak diangkat. Oke, itu. ya ini menurut penjelasan mereka dari provinsi kemarin karena itu DPR yang kunjungan kerja ke sana kan gitu. Ya, berarti Iya. pertanyaan selanjutnya akan lebih spesifik nanti. Oke, kita Ya. kembali ke Bung Senior. Halo Bung Senior. Iya, gimana? Jadi Status apa-apa Dambung yang saat jelas. ini menurut Biro Pemerintahan Provinsi akhirnya status hukumnya adalah wilayah Kalimantan Selatan.
Sementara warganya tetap menginginkan sebagai masyarakat adat, Banyan Lawangan adalah wilayah Kalimantan Kalimantan Tengah atau Kabupaten Barito Timur. Dua ini tentu tidak ada titik temu. Ternyata persoalannya tetap ada di status desa Dambung. Tentu kita bicara dampak. Apa dampak yang akan dirasakan warga menurut Bung Senior apabila status desa Dambung sampai saat ini tergantung? Jadi begini, kalau masyarakat adat itu, sekarang saya mau tanya, apa yang sudah mereka lakukan sekarang? Saya mau tanya dulu. Dengan mengetahui bahwa Damung itu masuk wilayah Kalimantan Selatan, apa yang mereka lakukan sekarang? Ya minimal mereka tetap mempertahankan keinginan mereka untuk tetap di Barito Timur. Itu wacana yang bisa kita terima. Betul, gitu kan? Betul, itu wacana, itu sekedar wacana. Berita-berita yang kita terima bahwa mereka Ya. tetap menginginkan bahwa karena adat mereka memang adat yang seperti Bu Senior katakan di awal tadi, ini masuk Dayak besar gitu loh. Dayak besar berarti kan Kalimantan. Jadi begini, ini perlu saya sampaikan sekali lagi. Wilayah Dayak besar itu umumnya memang Kalimantan Tengah, tapi harus diingat ada wilayah Dayak kecil. Dalam bahasa Belandanya ada itu semua lengkap. Yang mana wilayah Dayak besar, yang mana wilayah Dayak kecil. Ada. Nah persoalan sekarang, kalau masyarakat adat itu merasa itu, apa yang sudah sedang akan mereka lakukan? Saya tanya dulu. Oke, Apakah saya mereka begini sudah saja Senior. datang? Saya begini saja. Misalnya mereka sudah datang ke kantor bupati belum? Rame-rame di sana, berapa kampung dari daerah Damung itu. Datang ngeluruk ke bupati. Apalagi tadi ada fakta, dan saya sudah lama dengar. Tahun 2017, awal 2018, itu ada memang pertemuan di Mendagri. Tapi tidak pernah dihadiri oleh Kabupaten Barito Timur. Jadi saya tanya sekarang dari kalian-kalian, dari Anda-Anda, dari Bung-Bung, tuan-tuan. Siapa yang salah? Saya. Pemerintah daerahnya. Kelemahannya ada di pemerintah daerahnya. Kelemahannya ada di Kemudian Pemerintah daerahnya, manusianya siapa? Tegas. Bupatinya lah. Baik, agar kita tetap Yang memegang subjektif. kewenangan, Bapak, yang memegang kewenangan, tapi mereka dan perjuangan di dalam memperjuangkan Damung ini tidak pernah melibatkan masyarakat adat setempat dan tokoh-tokoh adat setempat dan siapa? orang-orang yang peladang-peladang yang berbatasan dengan Kalimantan Selatan. Jadi mereka lah yang tahu di mana tata batasnya, tetapi tidak pernah dilibatkan. Daripada di sana terjadi perselisihan nanti lebih yang tidak kita inginkan karena tata batas dan masyarakat kita yang tidak mau masuk di wilayah Kalimantan Selatan ini mempertahankan hak mereka. Maka oleh sebab itu kita sering melakukan pendekatan dengan teman-teman agar tetap berusaha bagaimana kita secara perlahan-lahan mengumpulkan data dan mengumpulkan masyarakat-masyarakat yang ada di sana. Sayangnya seperti saya ini orang yang tidak hanya punya hati nurani karena saya merasakan yang korban pertumpahan darah, air mata dan keringat untuk mempertahankan wilayah Nansarunai ini adalah nenek moyang kita. Jadi kita harus bagaimana caranya bersama-sama berjuang. Kalau masyarakat adat, ayolah masyarakat adat maju. Jadi ujung tombaknya, tetapi harus ada dukungan juga dari pemerintahannya. Jadi bagaimana pemerintah dan DPR ini bisa mendukung ke depan perjuangan masyarakat adatnya. Dan kita perempuan adatnya sudah mulai bergerak untuk merangkul perempuan-perempuan adat yang ada di daerah sana. Tetapi kita belum sampaikan itu, cuma kita melakukan pendekatan dengan sesama masyarakat adat di sana, khususnya perempuan adat di sana dan anak-anak muda. Berarti sudah ada pendekatan secara personal yang dilakukan oleh gerakan wanita-wanita aktivis wanita adat terhadap perempuan-perempuan adat yang ada di Damung
untuk mempertahankan adat istiadat dan wilayah Nan Sarunai. Oke, Bung Senior, apabila kita menilik dari sejarah, seperti yang Bung Senior katakan, Provinsi Kalimantan Tengah ini kan terbentuknya di awal-awal itu kan hanya daerah tingkat 2-nya Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kota Waringin, dan Kota Waringin itu terbagi 2 ya, waktu itu ya, Kota Waringin yang barat sama Kota Waringin Timur, begitu kan? Ya. Kemudian di daerah lain seperti Kabupaten Barito Selatan dan Barito Utara. Artinya Barito Timur belum saat itu, atau beserta daerah pemekaran lainnya kan belum. Nah, yang kita ingat dari sejarahnya ini, sebelumnya kan memang ibu kota Kalimantan Tengah, sementara menuju pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah, itu memang ditentukan di Banjarmasin. Waktu itu kan yang ditunjuk untuk gubernur menuju Kalimantan Tengah ini kan pejabat gubernurnya adalah RT Amilono. Dan itu Presiden. Itu tahun 57-an ya, tahun 1957. Sampai terbentuknya di 1958 dikeluarkannya undang-undang terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah. Di dalam Provinsi Kalimantan Tengah itu memang ya kan tidak selengkap dan serinci hal-hal yang memuat tentang tata batas. Saya juga sudah membuka, tapi kata Bunda Mardiana ada peta yang tertuang dalam bambu yang sempat dilihat bahwa Damung itu jelas masuk wilayah Kalimantan Tengah. Dan jika kita melihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, maka bisa dikatakan di situ begini kurang lebih kalau tidak salah itu ya. Kabupaten Barito Timur itu berbatasan dengan yang namanya Tabalong, dengan Barito Selatan, dan sebagian juga Kalimantan Timur. Iya, betul. Iya kan? Nah, iya, betul. Karena waktu saya dulu jalan kaki dari Damung itu ke Pasir, ke daerah Pasir. Jadi ada berbatasan dengan Dusun Selatan, ada berbatasan dengan Tabalong, ada berbatasan dengan Dusun Hilir waktu itu kan? Nah, iya. Jadi, bahkan ada berbatasan dengan Karaukuala. Dan Namas. Ya, dengan Karaukuala. Utara. Nah, persoalannya sekarang batas wilayah itu harus digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan sebenarnya dalam sebuah aturan. Nah, persoalannya kuncinya ada di peta itu. Kuncinya ada di peta itu karena menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 2002 jelas, ya kan? Batas wilayah itu harus digambarkan dalam peta. Dan tentu penentuan batas wilayah tentunya akan akan terlihat di dalam peta tersebut. Walaupun jika terjadi sengketa, kata Bung Senior tadi, ada penyelesaian sengketanya, kalau provinsi melalui Mahkamah Agung, kalau kabupaten melalui Menteri Dalam Negeri, ya kan? Nah, tapi kuncinya tetap ada di peta itu, sementara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 itu sendiri menyatakan secara tegas bahwa itu ada di peta. Dan apabila melihat gerakan-gerakan pihak Provinsi Kalimantan Selatan yang ingin mengambil alih wilayah Damung, minta tanda tangan penyerahan wilayah, begitu kan? Kemudian itu jelas sekali bahwa mereka sebenarnya sebelumnya tidak menguasai wilayah Damung, atau wilayah Damung itu bukan wilayah mereka jika melihat dari kronologis yang Bung Senior katakan, begitu kan? Nah, sehingga timbul bahasa, kita tidak pernah membaca apa isi perjanjian itu. Apakah perjanjian atau yang ditandatangani di Batu di tahun 1981 yang dikatakan Pak Senior adalah daerah yang dititipkan atau daerah yang diserahkan? Bahasa itu kita tidak pernah tahu. Hal inilah yang harusnya sebenarnya menuju untuk melakukan tuntutan seperti Bung Cornelius, ya kan? Kita harus membuka semua data ini. Pertanyaannya, di mana data-data itu sekarang?
Iya. Bisakah Bung Senior bisa memberi gambaran kepada kita? Ya, saya sudah jelaskan. Ketika saya masih kuliah dan jadi ketua gerakan mahasiswa dan gerakan pemuda di Kalimantan Selatan, bahwa data itu semua ada di Biro Hukum Kantor Gubernur. Kantor Gubernur. Oke. Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan yang punya ya. Kalimantan Tengah. Lah iya dong. Kalimantan Tengah harus punya dong. Saya nggak tahu. Saya tidak pernah cek di Kalteng. Gitu. Nah, jadi persoalan kembali kepada tadi masyarakat adat sudah bergerak katanya tadi sudah melakukan. Nah, persoalannya dari apa yang dilakukan masyarakat adat itu, sudahkah masyarakat adat ini menghadap Bupati Barito Timur sekarang? Bawa dong dukungannya 200-300 orang ngeluruh ke sana. Ini baru kita mulai pergerakannya dari perempuan, tapi kita belum bisa ke arah langsung ke bupati, langsung demo. Karena kita masih juga mempelajari dari nenek-nenek tua kita yang ada di sana, dari tetua-tetua yang ada di sana. Dan kita belum sempat turun ke lapangan. Begini Ibu Mardiana, kalau masih mempelajari dari nenek tua dan lain sebagainya, kita ketinggalan zaman. Bupatinya tahun 2023 akhir sudah nggak jadi bupati. Jadi yang kita cari di sini adalah bukan hanya dari sisi normatif, tapi juga dari sisi adat istiadat, itu adalah sebagai bahan masukan pertimbangan semua. Jadi sebenarnya kita mencari sebuah solusi, sebenarnya kendala untuk berusaha memperjuangkan damung ini di mana? Apakah di masyarakat adatnya? Kalau masyarakat adatnya, sementara ini kita lihat bahwa mereka masih setia terhadap non-sarunai. Tapi persoalannya bagaimana cara bergerak, tugas-tugas kita semua malam ini membicarakannya. Tugas-tugas kita lah mensosialisasikannya. Tugas-tugas kita lah yang malam ini akan mengasih taunya, gitu loh. Maksudnya kita berdiskusi pada saat ini adalah bagaimana sih dampak dari warga masyarakat setempat akibat tergantungnya status mereka. Contoh, menyedihkan. Contoh. Sekarang gini. Apakah mereka pernah mendapat bantuan dari pemerintah pusat tentang soal bantuan sosial? Apakah desa mereka pernah mendapatkan bantuan dana desa, anggaran desa untuk membangun wilayah mereka? Ataukah mereka mendapat bantuan program-program lainnya dari pemerintah pusat? Ini adalah dampak yang luar biasa sehingga membuat mereka akan selalu tertinggal apabila ini tidak diperjuangkan secara cepat. Betul. Yang luar biasa. Contoh, kemarin rame-rame katanya Dukcapil Barito Timur memberikan KTP. Tapi saya mau tanya, KTP itu berlaku untuk daerah hanya Barito Timur atau untuk Indonesia? Karena dengan masih berlakunya 208/2018 kata Bung Senior tadi, peraturan Menteri Dalam Negeri tadi, itu terkunci semua di pusat. Bagaimana? Yang jelas ini Bung Yandi, kalau kita dengar informasi dari masyarakat, itu malah dari Dukcapil Tabalong itu tiap hari menyediakan mobil bis mini itu untuk ngangkut masyarakat bikin KTP ramai-ramai ke Tanjung kan. Secara gratis kan gitu. Ya, itulah yang saya lihat akan menimbulkan dualisme KTP atau KTP ganda. Ini adalah sebuah risiko. Itu artinya yang saya lihat Pak Cilik. Iya. Jadi di sungai yang namanya di jembatan Sungai Panaan itu ternyata itu semua orang Tabalong yang diam kiri kanan jalan. Ya, makanya truk yang mengangkut kayu gelondongan dan kayu yang sudah jadi itu semua kol diesel dari Kalimantan Selatan. Nah, sekarang jadi kita judul tema malam ini jelas ya. Bagaimana masalah damung, dampaknya terhadap warga, ya kan? Kemudian sejauh mana upaya-upaya pemerintah Kabupaten Barito Timur memperjuangkan damung. Kalau tadi jelas Pak Cilik katanya mereka disiapkan fasilitas, bahkan diangkut gitu kan. Sekarang kita mau upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk memperjuangkan damung apa saja. Oke, saya ingin tanya Pak Senior kali ini,
apa saja yang Pak Senior ketahui, upaya-upaya yang telah dilakukan. Tadi Pak Cilik sudah menjelaskan bahwa rapat saja diundang tidak hadir, telepon saja tidak diangkat. Ini menurut penjelasan dari Biro Pemerintahan Kantor Gubernur. Pemerintah provinsi, bila keberatan tanyain Biro Hukumnya gitu loh. Jangan tanya. Biro Pemerintahan, Bung Yandi. Gitu Tidak ya. mungkin mereka bohong dengan anggota-anggota DPR dari Bartim. Iya. Iya, saya percaya itu. Kenapa? Karena juga Pak Jain ada menyampaikan ke saya Iya. bahwa sebelum penandatanganan Permendagri tahun 2018 itu memang ada pertemuan-pertemuan di Iya. Mendagri. Tetapi tidak pernah dihadiri oleh Barito Timur. Baik, biar adil. Pasca pemerintahan Barito Timur ini ada pasca Pak Jain dan ada pasca Pak Ampera. Gitu kan? Betul. Kita kemukakan, Pak Cornelius, saya mau tanya. Apa saja pasca Pak Jain, Alkin, dalam rangka melakukan upaya-upaya memperjuangkan Dambung, dan apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan pasca periode Pak Ampera untuk memperjuangkan Dambung. Biar adil, yang jelas adil bicara. Ampera kan belum habis. Yang jelas begini Bung Yandi. Sebelum Ampera juga ada usaha-usaha pemerintah kabupaten, gitu kan, untuk melakukan memperjuangkan bagaimana Dambung ini, karena kalau menurut cerita Bung Senior ini sudah dilakukan jauh di bawah 2018 gitu loh, sebelum artinya itu turun. Yang jelas rapat-rapat itu kan keluarnya Permendagri 2018 itu dari tahun 2017 mereka rapat-rapat di Iya, itu rapat-rapat Kementerian sana. 2017. Iya. Jadi Dan terakhir kami dengan Pak Jain satu pesawat itu hampir 100 orang itu datang ke Mendagri membicarakan masalah Dambung ini. Oke, Pak dari di zaman Pak Jain di zaman Pak Jain hampir 100 orang naik pesawat datang ke Mendagri membicarakan Dambung. Itu salah satu upaya. Oke. Dan waktu itu disampaikan oleh perwakilan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Dirjen Otonomi Daerah bahwa ini sebenarnya bisa diselesaikan oleh Kalimantan Tengah. Jadi waktu itu belum ada bayangan bahwa itu harus masuk ke Kalsel. Iya, cuma ya itu tadi pemerintah Barito Timur yang tidak hadir kan gitu. Ya, jadi pasca Pak Jain, saya sama sekali tidak tahu apa yang diusahakan oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur masalah Dambung. Pasca Pak Jain? Saya tahu dari media sosial ada mendirikan balai adat bulan berapa itu? Pasca Pak Jain kita ya? Acara adat segala. Enggak, kita bicara pasca Pak Jain dulu. Ya pasca Pak Jain nggak tahu saya. Nggak tahu ya? Yang saya tahu hanya balai adat. Oke, Pak Cornelius, pasca Pak Jain, apa upaya-upaya Pemkab saat itu memperjuangkan Dambung untuk kembali? Ya, itulah pasca Pak Jain hanya ada kemarin rame-rame, itu pun tidak dipublikasi. Jadi pada intinya begini, nah itu kan perjuangan semasa 10 tahun, 2 periode Pak Jain, makanya bisa membawa 100 orang. Makanya dipanggil tadi oleh Mendagri Kalimantan Tengah, lalu tidak mengangkat. Dipanggil tidak hadir, ditelepon tidak mengangkat. Nah pertanyaannya begini. Itu pasca siapa tidak mengangkat itu? Enggak, itu setelah pemerintahan yang sekarang yang tidak mengangkat. Pak Jain sudah berjuang. Oh, Pak Jain sudah berjuang. Dipanggil. Pak Jain sudah berjuang sampai membawa, artinya sampai bisa 100 orang naik pesawat ke sana. Tokoh masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tapi dibawa semua ke sana. Juga dibawa. Itu charter pesawat sepertinya kalau sudah 100 orang itu ya. Nah, cuma sayangnya Ibu Mardiana tidak dibawa. Satu, kedua. Tidak masalah, tidak dibawa. Iya, kita tidak. Itu sayangnya. Jadi tidak ada yang mengumumkan karena pada waktu itu, ya itulah Mardiana masih artinya di bawah masih pegawai bawahan paduka yang sekarang. Nah, jadi persoalannya begini. Betul orang pemerintahan Barito Timur, tapi pribadinya Kalimantan Selatan dong. Ini jawabannya, yang terakhir jawabannya pemerintahannya Barito Timur, pribadinya Kalimantan Selatan. Itulah tanda petiknya, makanya tidak hadir dan tidak diangkat teleponnya. Dan cagar mudi lagi lah. Artinya para petinggi di Kabupaten Barito Timur itu tidak mempunyai rasa memiliki
Itu dia, junior jawabannya. Kita masih mencari Dia upaya-upaya dan memiliki. langkah-langkah pemerintah kabupaten di dua era. Eranya Pak Jain dan eranya Pak Ampera. Oke, Pak Cilik, apa yang Anda ketahui tentang langkah-langkah yang sudah diambil di eranya Pak Jain? Tadi 100 orang diangkut pesawat. Ini membuka sengketa bahwa Damung milik kami. Jangan wenang-wenang mengakui. Minimal itu yang bisa didapatkan dengan membawa 100 orang itu mempermasalahkan Damung, gitu kan? Itu sudah disampaikan di Mendagri waktu itu, Dirjen Otonomi Daerah langsung. Dan artinya Beliau menyatakan waktu itu ini memang masih bisa diupayakan supaya kembali menjadi milik Kalimantan Tengah. Ya. Waktu itu apakah masyarakat adat Desa Damung ada yang dibawa? Ada di bawah antara lain Sili dan kawan-kawan 5 orang. Oh. Iya. Dan mereka berbicara di hadapan Dirjen Otonomi Daerah waktu itu. Artinya Jadi siapapun yang Pak. berangkat saat itu, kita tidak mempersoalkan. Siapapun yang tertinggal saat itu tidak mempersoalkan. Yang berangkat mewakili Kabupaten Barito Timur untuk memperjuangkan Damung. Itu intinya. Tidak. Itu Ya, intinya. Jadi begini, saudara-saudara. Bukan masalah ikut atau tidak. Saya ikut atau tidak masalah. 3 kali mereka bertemu dengan Mendagri untuk melahirkan membentuk Kabupaten Barito Timur. Saya tidak pernah dibawa. Tetapi saya tetap berjuang Tidak pernah teman-teman itu. di sini. Baru 2001 saya sendiri sebagai ketua pendiri Kabupaten Barito Timur. Baru saya balik ke Jakarta sampai bosan. Nah, jadi persoalannya bukan ikut atau tidaknya saya, tetapi bagaimana semangat teman-teman ini betul-betul berjuang untuk Kabupaten Barito Timur. Itu intinya. Baik. Siap. Baik. Oke, Pak Cilik. Siap. Pak Cilik. Iya. Upaya apa yang sudah dilakukan oleh era pemerintahan saat ini? Dan Anda berada di 2 era Pak Jain dan era Pak Ampera. Ya kalau era Pak Jain ini kelihatannya sangat jelas dia memperjuangkan itu untuk masuk Barito Timur kan. Bahkan termasuk sekarang tuh beliau juga masih gencar-gencar di DPR itu membicarakan masalah Damung ini kan gitu. Ya, sebagai Komisi 1 ya. Iya, sebagai ketua Komisi 1 beliau kan. Makanya kita sering kunjungan kerja sampai ke Yala loh. Ya, Halo. Cilik, teruskan. Kalau tahun Ya. 81 saya ingat bapak Sebentar, saya. Sebentar, Bunda. Biar Pak Cilik yang bicara dulu. Oh iya. Ya. Iya. Artinya kalau Pak Jain sudah jelas sangat memperjuangkan Damung itu masuk Barito Timur. Bahkan beliau walaupun tidak bupati sekarang itu menjabat bupati, beliau di DPR pun tetap istilahnya memperjuangkan itu. Termasuk kami-kami ini, kan gitu. Artinya perjuangan kita memang ingin Damung itu sebagai wilayah dari Barito Timur dan Kalimantan Tengah, kan begitu. Baik. Iya. Tapi anggota DPR yang sekarang Pak Cilik paling-paling 20% yang mau membicarakan masalah Damung. Iya. Yang lain itu omong kosong. Artinya yang lain itu masyarakat bisa menilai kan gitu. Ya. Jadi paling banyak 5 orang yang mau memperjuangkan Damung itu. Baik. Yang 20 itu nonsens. Iya. Apakah Damung hanya sebagai hobi penyaluran untuk touring? Nah, Pak Hairi Manre Iya. Coba jawab senior kita. ada penggerak Ya, justru itu. Termasuk begini Bung Yandi. Ya. Juga semua informasi dari masyarakat itu akhir-akhir ini Bung Yandi itu hanya pencitraan. Ya. Makanya, Jangan yang apakah betul-betul itu ingin hanya menyalurkan Damung hobi untuk itu touring, tapi kembali ke ketika pangkuan rapat hadir Kalimantan tidak ya Tengah. mereka ya? Itu persoalannya. Iya. Untuk tahun 1981 yang bikin jembatan Puma Panaan itu adalah dari Barito Timur. Tahun 81 itu. Oke. Saya ingat karena bapak saya di sana untuk turun mengawasi pembangunan jembatan antara Kumat dan Panaan. Beliau sampai tertimpa batang ulin dan patah 2 tulang rusuk. Itu almarhum bapak saya.
Baik. Oke, itu sejarah. Nah, makanya ya. Tolong cari pembangunan jembatan antara Kumak dan Panaan. Ada jembatan di sana. Itu era pemerintahan siapa itu? Tahun 81, saya tidak tahu era pemerintahan siapa, saya lupa. Iya. Itu masih Barito Selatan itu. Oh iya. Kita berani Tapi sama. itu Iya. Pak Alun Ngepet punya yang memborongnya saat itu. Baik. Nah, jadi begini, akhirnya apa? Akhirnya dari semua itu, baik jembatan, jalan maupun SD interest dan lain sebagainya, pada tahun 89 diserah terimakan dari Kabupaten Barito Selatan ke Kabupaten Tabalong. Jadi apa yang diperjuangkan waktu itu sia-sia. Iya. Maksudnya Maka ini harus jelas dulu senior. Lebih kurang 200 juta sekian. Catatan saya ada. Jadi berdasarkan sejarah kita gali, kita toleh kembali ke belakang, kita menggali sejarah pembangunan dan sejarah dari perjalanan masyarakat adat di sana. Itu kita pasti bisa, kita yakin, kita optimis aja, jangan menyerah karena kita tidak bisa berhadapan dengan hukum, karena kita tidak bisa berhadapan dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi mari kita coba sama-sama menggali itu walaupun katanya terlambat, tetapi saya pikir tidak ada kata-kata terlambat kalau kita semua bangkit bersatu. Baik. Berjuang mempertahankan hak kita atas wilayah kita, wilayah adat kita. Jadi untuk masa sekarang 2 periode perjuangannya apa untuk Dambung itu yang perlu kita cermati. Iya. Atau Sampai jalan AM, Cermati. iya. sampai jalan PMMJ itu sedikit aja dari Ampah ke Dambung itu kan kalau diselesaikan di situ 45 menit dari Dambung itu bisa sampai Ampah. Ya, Sampai sekarang itu kan terlantar kan jalan itu kan gitu. jadi persoalan-persoalan yang kita hadapi bukan saya pesimis, saya tetap optimis. Masyarakat adat bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat lain bersama dengan pemerintah Kabupaten Barito Timur dan DPRD. Itu melakukan gugatan melalui Mahkamah Agung. Itu intinya. Baik. Jadi kalau masyarakat adat sendiri yang menuntut, nanti akan ditanya apa kedudukan hukum Anda. Sedangkan ini Permendagri nomor 208 tahun 2018 ini masih berlaku. Oke, nanti sebenarnya itu butuh pengkajian dari sisi normatif, yuridis dan sosiologis, semua bisa masuk gitu kan. Nanti Pak Senior kita bisa lebih jauh lagi karena ini masih episode pertama membahas masalah Damung, gitu kan? Karena membahas masalah Damung ini tidak selesai satu talkshow saja, ada beberapa kali talkshow yang kita kemukakan nanti. Pemerintah aja 10 tahun aja nggak bisa selesai. Ya, makanya untuk talkshow malam ini adalah talkshow edisi pertama mengenai Damung. Kita hanya bicara tentang bagaimana status, bagaimana dampak, dan upaya apa saja yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur. Oke, kita sampai di penghujung acara. Jadi kalau nanti kita melakukan gugatan ke Mahkamah Agung, nanti akan ditanya satu persatu, apa legal standing Anda dalam hal ini? Baik, Pak Senior. Nanti akan kita diskusikan di talkshow berikutnya mengenai persoalan hukumnya. Secara khusus akan kita kupas nanti di situ. Kita diskusikan. Kan hukum tata negara itu berlaku. Oke. Secara khusus. Ada Luluy Pak Yurnelis. Pak Yurnelis, kalau untuk yang akan datang Pak Yurnelis dari kepala sekolah yang pernah dulu tugas di Dambung dan mereka Pak Yurnelis sudah telepon Pak Jain, ternyata mungkin karena nomor telepon tidak dikenal jadi tidak diangkat. Kalau Pak Jain nanti saya akan bicara. Pak Jain sebetulnya mau ikut hadir. Ya, baik. Ya. Kita membicara masalah Dambung ini beberapa episode ya. Jadi kita tetap fokus pada tema yang kita kemukakan pada malam hari ini. Oke, kita sampai di penghujung acara. Closing statement dari Bung Senior kami tunggu. Jadi begini, saya langsung aja to the point bahwa persoalan Dambung ini sebetulnya tidak terlalu menjelimet, asal ada kerjasama, ada kekompakan antara masyarakat
tokoh-tokoh masyarakat adat yang ada di daerah Damung bersama dengan pemerintah Kabupaten Batu Timur dan juga DPRD-nya bersatu untuk melakukan satu tindakan, misalnya kita melakukan gugatan ke Mahkamah Agung bersama-sama. Tapi persoalan sekarang, kalau pemerintah sekarang mau tidak mengeluarkan biaya, misalnya 1 miliar untuk biaya-biaya ini, Iya. itu harus dianggarkan di dalam APBD. Iya, harus itu. Kalau tidak ada dana itu omong kosong, semua omong kosong. Jadi Data kemarin saya punya Pak Senior, ya, kemarin sudah kita masukkan ke ketua tim TP di Pesekda supaya dianggarkan untuk penyelesaian Damung itu. iya saya dengar ada 200-an juta. Baik. Sekarang uangnya saya tanya kemana? Mana Baik. uangnya? Baik. Dan apa gunanya uang itu sekarang? Kalau itu sudah dianggarkan 245 juta kalau nggak salah. Kalau menurut Iya. kita 200 juta ini serius atau tidak ini untuk memperjuangkan Damung ini? Lah makanya ini kita pertanyakan, siapa yang mengambil dan menggunakan uang itu? Harus diberikan pertanggungjawab yang jelas kepada masyarakat Batu Timur. Titik. Oke, Makanya kita tunggu ya dengan anggaran Damung. fix-nya ya. Kalau kita angkat secara khusus juga di talkshow, Anda serius tidak mau rebut Damung dengan anggaran itu? Oke, itu nanti akan kita bahas tersendiri. Jadi tentunya. jangan timbul ormas ini, ormas itu, organisasi ini, organisasi itu karena ada duitnya 200-an juta. Oke, Loh, oke. ini saya terus terang aja. Kalau ada yang keberatan, tuntut saya. Iya, Saya iya, tunggu. oke. Jika ada yang keberatan tuntut Bung Senior, itu closing statement-nya ya. Iya. Saya sedih dengan adanya Dewan Adat di Baritu Timur ini. Ya, nanti Bunda akan Tidak kesedihannya ada diungkapkan di closing gerakannya. statement. Di closing statement kita ada beberapa episode, kita juga nanti mau Bunda tetap hadir jika membicarakan Damung, termasuk Pak Yornelis nanti ya. Pak Yurnelis, iya. Oke. Ada 2 orang yang dari sana itu. Oke, closing statement dari Bung Cornelius. Saya jujur aja, kalau masih paduka yang saya sangat pesimis. Karena bagaimanapun apa yang dibilang tadi Pak Senior tadi, kalau cuma omong kosong tidak ada anggaran, kalau beliau tidak setuju anggarannya dengan apa? Ya itu tadi, orangnya pemerintahannya Batu Timur, tapi pribadinya sudah. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa pemerintahan sekarang tidak serius memperjuangkan Damung ke Barito Timur? Ini terlihat dari anggaran. Ya, titik. Artinya saya sangat pesimis. Sangat pesimis dan Anda mengatakan ini sebenarnya tidak ada keseriusan. Main-main gitu. Daripada pakai ratuai kan? Oke. Pakai Closing statement Anda sudah kami tangkap dan cukup jelas, Bung Cornelius. Pak Cilik, closing statement yang apa namanya bersemangat kami tunggu kali ini. ya. Artinya closing statement dari saya, Damung ini pasti bisa kita ambil kembali masuk ke Barito Timur dan Kalimantan Tengah, asal ada keseriusan dari pemerintah daerah untuk melakukan ini kan gitu. Artinya ada keseriusan. Berarti Pak Cilik juga mengatakan selama ini tidak serius nih. Kemana aja 8 tahun ini? Nah, termasuk anggarannya yang sudah kita ajukan untuk disiapkan anggaran untuk menyelesaikan ini. Kelihatannya kan kalau hanya 200-an juta itu biaya untuk jalan-jalan aja kan. Oh. Biaya ke sana itu ya, kegiatan itu ya. Iya. Artinya bukan untuk menyelesaikan masalah, termasuk misalnya menyelesaikan masalah sementara yang kita rebut ini nilai omsetnya bukan main-main. Iya. Artinya kalau memang serius itu memang serius dianggarkan kan gitu. Berarti dari Termasuk sudah misalnya serius, di dalam gugatan hukum nanti kan harus misalnya menghadirkan saksi dan lain sebagainya, ini kan perlu biaya yang banyak kan gitu. Berarti kesimpulannya dari Pak Cilik adalah bahwa pengurusan memperjuangkan Damung balik ke Bartim ada sangat tidak serius terlihat dari anggaran yang dianggarkan. Iya. Artinya yang Begitu ya? ya artinya kita boleh dikatakan belum serius itu karena termasuk penganggarannya ini Bung Yandi. Termasuk di anggaran.
Ya. Dan upaya kali ya, upaya-upaya yang dilakukan Pemkab saat ini sebenarnya yang dibutuhkan yang kata Pak Senior tadi bukan hanya upaya-upaya pendekatan, tapi juga upaya-upaya yang lebih jauh dari itu, ya kan? Termasuk upaya hukum kan gitu. Bunda Mardiana juga sudah melakukan gerakan itu, gitu kan, terhadap wanita adat kan begitu. Jadi closing statement dari Anda, Pak Cilik, bahwa untuk pengurusan Damung kembali ke Bartim ini sangat tidak serius, terutama terlihat dari upaya-upaya dan anggaran yang memang disiapkan Damung ya. Artinya yang jelas kalau memang serius pasti menganggarkan itu minimal 500 juta kan gitu. Itu belum serius itu. Iya. Oke. Karena itu nanti kita. Artinya yang jelas kalau itu nanti misalnya sampai ada sengketa hukum, paling tidak kan kita mendatangkan orang pakar-pakar yang bisa membantu kita kan begitu. Sama juga tidak serius kalau 500 juta aja tidak serius, masih kategorinya apalagi 200. Bunda Mardiana, closing statement dari wanita aktivis Dayak kita, kami tunggu. Kalau mau Dambung kembali ke pangkuan Namsarunai, itu lembaga-lembaga adatnya juga harus bergerak. Lembaga-lembaga adatnya harus bergerak. Iya, jangan hanya dari masyarakat adat yang dianggap tidak mengerti adat, yang dianggap tidak punya kompetensi dalam memperjuangkan adat. Yang adat sekarang hanya memikirkan hukum adat di dalam perkawinan atau di dalam acara-acara adat, tetapi hukum adat tentang wilayah-wilayah adat, tentang kerusakan lingkungan, tentang tata batas hukum adat itu belum berjalan. Dan sampai saat ini saya meminta bagaimana Dewan Adat, pemerintah dan masyarakat bisa bersatu, bisa berdialog untuk membuat suatu kepastian di dalam penegakan hukum adat. Itu yang harus kita lakukan. Jangan membuat peraturan-peraturan adat hanya pihak-pihak yang berkepentingan. Itu saya meminta, tolong hargailah masyarakat adat, hargailah sesepuh-sesepuh adat. Jangan hanya karena kita kurang pendidikan, karena kita kurang pengalaman, jadi kita sebagai masyarakat adat tidak dihargai dalam penyusunan peraturan-peraturan adat untuk Barito Timur. Baik, closing statement yang sangat baik. Oke, kita sudah di penghujung acara. Sesuai dengan apa yang kita bicarakan di awal sampai sekarang, bahwa kita telah mendiskusikan tentang status desa Damung, kemudian bagaimana dampaknya bagi warga, dan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur. Maka kita sampai pada satu kesimpulan bahwa desa Damung secara administrasi saat ini sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri tentunya masuk wilayah Kalimantan Selatan. Namun untuk itu karena berdasarkan wilayah-wilayah adat, wilayah-wilayah Dayak besar, walaupun ada Dayak kecil, bahwa desa Damung sebenarnya adalah masuk wilayah Kalimantan Tengah. Kuncinya tetap pada bagaimana memperjuangkan desa Damung ini menuntut secara hukum, menggugat secara hukum ke Mahkamah Agung, sebagaimana dikatakan oleh para narsum. Namun dalam rangka melaksanakan hal-hal yang terkait dengan memperjuangkan desa Damung tetap berada di pangkuan Kabupaten Barito Timur, maka harus ada kerjasama antara tokoh pemerintah daerah dan DPRD sebagaimana dikemukakan oleh Pak senior kita Pak Badawo. Walaupun Pak Cornelius
di era ini mengemukakan sangat pesimis. Kenapa jadi sangat pesimis? Karena tidak didukung oleh anggaran-anggaran yang memadai. Dan itu hal yang sama juga dikemukakan oleh Pak Cilik. Terlihat sangat tidak serius dan kurang serius penanganan masalah desa Damung. Hal ini juga terlihat dari anggaran dan upaya-upaya yang selama ini dilakukan. Padahal kita lebih harus bergerak cepat, bukan hanya pada menyasar pada pendekatan sosiologis saja, tapi juga sudah menyasar pada langkah-langkah yuridis formal. Dan lagi-lagi untuk agar Damung kembali ke pangkuan Barito Timur, kembali ke pangkuan Nan Sarunai, wanita aktivis adat kita mengatakan, ayo bersatulah lembaga-lembaga adat masyarakat, Anda bergeraklah karena kami butuh bantuan Anda untuk agar Damung tetap berada di pangkuan Nan Sarunai, tetap berada di pangkuan Kabupaten Barito Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Adil Katalino Bacur Ramin Kasuruga. Basengat Kajubata. Harus.